Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak pernyataan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang menimpakan banyak rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas masalah echo. Jadi di echo di sini ada other function atau fungsi lain. Nah, di fungsi lain berarti di sini ada satu adalah masalah PPTI. Di PPTI variabel value timing intelligence. Di sini beberapa yang dimiliki suatu mesin. Jadi di sini ada RPM mesin dan variabel timing, terus ada kontrol PPTI, keuntungan PPTI. Setidaknya kita menjadi baik jika mesin memiliki apa yang dibutuhkan. Jadi seperti memiliki banyak tenaga, menggunakan sedikit bahan bakar, dan ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi dari gambar di sini tenaganya besar dan ramah lingkungan. Nah, ini ramah lingkungan. Di sini beberapa yang dinilai untuk satu mesin. VVTI variabel value timing intelligence adalah suatu kontrol mesin menyeluruh yang sudah mencapai tingkat tinggi dengan performa output tenaga yang lebih tinggi. Jadi output tenaganya tinggi menggunakan VVTI. Konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, artinya lebih irit, gas buang lebih bersih sehingga lingkungan menjadi lebih baik lagi. Campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder atau intake leg. Saat piston memulai turun dari titik mati atas, kevakuman dihasilkan di dalam silinder. Jadi saat piston itu turun, berarti di sini akan menjadi vakum atau tidak ada udara dan bahan bakar yang masuk di dalam silinder. Karena vakum menyebabkan tekanan dalam silinder menjadi lebih rendah. Karena vakum berarti tekanannya di sini agak rendah dari lubang intake menjadi rendah. Campuran udara bahan bakar yang berada dalam intake tidak berpindah segera saat vakum yang dihasilkan di dalam silinder untuk mengalihkan campuran udara bahan bakar ke dalam silinder. Jadi campuran bahan bakar di sini tidak serta-merta akan turun masuk ke sini. Aliran udara bahan bakar dalam silinder secara perlahan tertunda di dalam kaitannya dengan kecepatan piston. Jadi pistonnya semakin cepat atau itu udara bahan bakar di dalam silinder ditunda untuk masuk. Fenomena ini dengan sebagai intake lag. Jadi intake lag berarti bahwa walaupun piston itu turun, terus di sini ada vakuman, tekanannya rendah, itu berarti disebut dengan intake lag. Sehubungan dengan intake lag, saat setelah piston berputar sekitar titik mati atas ke bawah, tekanan dalam silinder beberapa saat lebih rendah dari lubang intake. Nah, tekanan di sini lebih rendah daripada tekanan intake. Tekanan intake ada dari throttle pressure sama injektor sudah menyemprotkan bahan bakar di dalam intake. Naiknya piston lebih jauh, campuran udara bahan bakar akan terus dialirkan ke dalam silinder. Nah, jadi saat terjadi kompresi, berarti katup intake sudah mulai buka, dialirkan ke dalam silinder. Mesin secara normal dirancang dengan pemikiran faktor tersebut. Alhasil, untuk mengalihkan bahan bakar dan udara bahan bakar selama langkah pisah, penting untuk mengambil intake lag. Intake lag berarti tadi sudah disebutkan berarti bahwa intake lag piston berputar dari atas bawah dalam silinder beberapa saat lebih rendah dari lubang intake, namanya intake lag. Jadi di dalam silinder di sini secara perlahan tertunda
kecepatan piston karena sudah pakai intake lag. Engine and RPM dan valve timing. Selama RPM mesin rendah, RPM-nya mesin rendah, intake lag bervariasi sehubungan dengan RPM mesin karena kecepatan piston turun sebanding dengan RPM mesin. Jadi RPM mesin dari poros engkol itu di sebanding dengan turunnya piston. Karena piston melambat saat putaran rendah dan campuran udara bahan bakar juga mengalir pada kecepatan lambat, hanya tekanan ringan yang dialirkan melawan aliran arus. Jadi di bahan bakar di sini udara dan bahan bakar mengalir kecepatan menjadi lambat karena masih belum terbukanya atau bisa secara keseluruhan. Aliran campuran udara ke dalam silinder karena campuran udara bahan bakar dan silinder mengalir ke dalam silinder tanpa tertinggal terlalu jauh di belakang pergerakan piston. Jadi piston turun di sini berarti gerakannya melambat karena intake lag singkat. Perbedaan tekanan yang di dalam silinder di lubang intake saat titik mati bawah hanya sedikit. Jadi udara dan bahan bakar yang sudah disemprotkan dalam bentuk kabut melalui injektor. Di sini tekanan silinder menjadi lebih tinggi dari lubang intake jika piston bergerak dari titik mati bawah ke atas. Titik mati atas, piston menutup mendekati titik mati bawah. Jadi di sini masih bergerak, piston turun untuk ke bawah. Tekanannya sekarang di atas lebih tinggi karena faktor kevakuman sehingga terjadi penghisapan bahan bakar dan udara dan menutup mendekati titik mati bawah. Dan menutup jika mendekati titik mati bawah maka katup hisap tertutup selama RPM mesin tinggi. Jadi ini mesin rendah. Terus di sini untuk mesin tinggi, karena piston bertambah cepat saat kecepatan tinggi, campuran udara bahan bakar juga mengalir pada kecepatan tinggi. Jadi kecepatan tinggi, RPM-nya juga tinggi, maka piston juga bertambah cepat. Campuran udara bahan bakar juga mengalir semakin tinggi, dapat diberikan jumlah buah tahanan dihasilkan melawan aliran campuran udara dan bakar dalam silinder. Karena itu campuran udara di dalam silinder intake biarkan silinder berpindah secara jauh. Intake lag tadi sudah di atas menjadi lebih panjang meskipun sekitar lebih panjang meskipun setelah piston turun di sekitar titik mati bawah dan mulai untuk naik, tekanan di dalam silinder untuk beberapa saat tetap lebih rendah dari lubang intake. Jadi walaupun naik ke atas berarti tekanan di kecepatan tinggi berarti silinder tetap lebih rendah. Jadi walaupun RPM nya tinggi tapi di silinder tekanannya lebih rendah tetap karena ya faktor lag tadi. Nah, demikian campuran udara bakar dialirkan ke dalam silinder beberapa saat setelah piston sudah mulai naik. Karena itu selama operasi RPM tinggi, sejumlah besar campuran udara bahan bakar dapat dialirkan ke dalam silinder saat katup hisap terbuka lebih awal dan dari titik mati atas dan tertutup lebih lambat dari titik mati bawah. Jadi di sini sudah mulai membuka di posisi TMA TMP dan dari tertutup lebih lambat dan tutupnya lebih lambat jika titik mati mencapai titik
di bawah. Kontrol VPTI saat idling. Saat campuran udara bahan bakar berpengaruh kasus ini. Di sini vakum, terus di sini ada yang gas exhaust, atau saat terbuka kayaknya piston gas exhaust itu akan keluar. Untuk alasan ini pada mesin konvensional menjadi overlap, menjadi perlu untuk menaikkan RPM saat idle untuk lebih pasti. Ini di mesin konvensional, karena intake lag yang terjadi saat adalah idle minim. Tidak perlu membuka katup hisap lebih awal. Bagaimanapun kendaraan konvensional di mana valve timingnya tetap pembukaan katup lebih awal karena dirancang dengan pemikiran intake lag di mana terjadi pada RPM tinggi. Selama idle, VPTI menunda waktu di mana katup hisap terbuka dan menghilangkan valve overlap. Overlap berarti kan katup hisap belum menutup, jadi seperti ini, katup hisap belum menutup tapi katup buang juga masih membuka. Ini terjadi overlapping. Demikian di waktu menunda VPTI di mana katup hisap terbuka untuk menghilangkan valve overlap. Nah, ini overlapnya dihilangkan dengan menggunakan VPTI. Saat beban rendah sampai menengah menggunakan VPTI. Selama pengendaraan normal, VPTI memajukan valve timing. Jadi valve timingnya dimajukan untuk mencapai valve overlap yang besar. Selama pengendaraan normal, saat throttle valve dibuka terlalu lebar, kevakuman dihasilkan dalam intake port. Di dalam mesin tadi rendah terus tinggi, sekarang rendah sampai menengah. Selama pengendaraan normal, saat throttle dibuka terlalu lebar, kevakuman dihasilkan dalam intake port. Dengan mesin idling, vakum ini menyebabkan gas buang mengalir kembali ke dalam sisi intake. Jadi gas buang seharusnya ditekan keluar tapi masuk kembali ke dalam sisi intake. Ini ada overlapping. Saat gas buang dialirkan, vakum di lubang intake menjadi lebih rendah. Nah, saat proses gas buang semuanya, tapi di proses intake itu menjadi lebih rendah dan mengurangi tahanan gaya yang menarik piston ke atas dan mengurangi gaya piston seharusnya terbuang karena kevakumannya seharusnya menjadi vakum, tapi di sini masih ada gas sehingga kecepatan piston ke atas yang menjadi lebih rendah. Selama piston turun saat langkah hisap, penurunan tekanan tenaga mesin dikurangi dan bahan bakar lebih ekonomis. Bisa turun ke bawah lagi, berarti hisap itu penurunan tenaga mesin dikurangi, tapi bahan bakar juga lebih irit lagi. Bahan bakar yang tidak terbakar yang terdapat pada gas buang dimasukkan kembali ke ruang bakar. Hasilnya terjadi pengurangan kadar emisi GAC. Jadi dari di sini nanti dikembalikan lagi ke ruang bakar sehingga gas HC dan gas buang lebih bersih. Bercampurnya gas yang tidak aktif dalam campuran udara bahan bakar menurunkan temperatur ruang bakar. Nah, campurannya di dalam sini, jadi ruang bakar seharusnya lebih panas, tapi ada udara yang belum terbakar, menjadi di sini hasilnya lebih rendah lagi, menurunkan temperatur ruang bakar. Hasilnya dari pengurangan jumlah emisi NOx dan gas buang lebih bersih. Nah, ini dengan menggunakan
dan PPTI. Saat beban berat RPM rendah dan menengah. Pada saat mengemudi melakukan pedal akselerasi, ditekan pada kecepatan akselerasi. Semua cara untuk memulai akselerasi RPM mesin lebih rendah. Piston bekerja pada kecepatan rendah sehingga intaklet campuran pengarahan udara lebih singkat. Di bawah kondisi berikut, piston berbalik dari titik mati bawah tekanan silinder dalam lubang intak segera mencapai keseimbangan karena kecuali kalau kaca bisa tertutup sebelum piston dimulai. Nah, ini berarti RPM rendah dan menengah, bebannya berat. Ya, demikian sampai di sini dulu saya. Wassalamualaikum.